Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Dewi harap anak-anak tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, hari ini ada yang tahu tidak kalau ketemu sama Bu Dewi, selain mata pelajaran seni budaya, Bu Dewi mengajar apa lagi ya? Iya benar, hari ini kalian akan belajar pelajaran prakarya bersama dengan Bu Dewi. Kemudian kita akan membahas bab pertama seperti yang kemarin. Anak-anak bisa membaca dari paper yang Bu Dewi bagikan ya di classroom. Ini Bu Dewi menjelaskan lagi, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Nah, dari judulnya saja, anak-anak bisa menebak kita akan membahas apa? Iya, benar. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Dengan adanya anak-anak belajar tentang karya kerajinan bahan keras, itu dapat kita wujudkan sebagai rasa syukur bahwa dengan kerajinan pun kita dapat mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahkan kepada bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah jenis sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Jadi, saat anak-anak ingin tahu apa sih kerajinan bahan itu, pengertiannya, jenisnya, kemudian ada sifat karakteristik, anak-anak bisa lebih peduli dengan lingkungan seperti itu. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Jadi, setelah anak-anak memahami pengertian jenis sifat karakteristik, anak-anak dapat kemudian belajar tentang teknik pengolahan yang tepat sesuai dengan bahan keras yang anak-anak pilih. Kemudian dari teknik yang akan digunakan, apa sih prinsip-prinsip pengolahannya, kemudian nanti belajar tentang prosedur pembuatannya. Yang terakhir, setelah karya jadi, anak-anak pasti memikirkan bagaimana caranya mengemas atau memberikan packaging pada produknya agar semakin nilai jualnya semakin tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhannya anak-anak. Kemudian yang terakhir, merancang, membuat, menguji, mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, setelah memahami teknik, prinsip, dan sebagainya, anak-anak kemudian dilanjutkan dengan merancang membuat sendiri karya kerajinan bahan keras yang anak-anak pilih. Yuk kita mulai saja ya belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengertian kerajinan bahan keras. Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual. Kerajinan pelengkap ini disebut juga dengan kerajinan yang memiliki fungsi hias, sedangkan kerajinan yang memiliki fungsi pakai adalah dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti ini, kerajinan itu seperti yang kalian lihat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kepentingan ritual. Yang dimaksud dengan kepentingan ritual, jadi anak-anak membuat suatu karya yang fungsinya itu selain untuk hiasan juga untuk kebutuhan ritual dalam suatu adat yang ada di Indonesia, contohnya ada Bali begitu.
Kemudian ada beberapa daerah yang menggunakan kerajinan sebagai salah satu pendukung ritualnya. Nah, fungsi kerajinan pun ada dua. Yang pertama hias, jadi hanya untuk dekorasi. Contohnya, anak-anak bisa taruh sebuah figura atau lukisan di tembok, itu memiliki fungsi sebagai hias. Kemudian fungsi pakai, selain fungsi hias, anak-anak bisa menggunakan kerajinan yang dipakai untuk sehari-hari. Contohnya ada, anak-anak bisa perhatikan di rumah model Jawa itu ada ukiran di pintunya. Nah, itu. Jadi di sini fungsi hiasnya adalah untuk memperindah estetik ruangan atau eksterior. Kemudian untuk fungsi pakainya dari kayu ukir di pintu itu adalah ya pintunya semakin indah. Jadi fungsi pakainya untuk sebagaimana fungsi dari pintu. Kedua ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, ini bisa kalian perhatikan pada gambar yang pertama. Ini ada gambar seperti apa, anak-anak? Iya, benar. Ini ada dari bahan batok kelapa yang kemudian disusun dan ditambahi dengan beberapa tali, kemudian ditambahi dengan aksesoris mata sehingga membentuk hewan-hewan. Yang kedua nih ada contoh, ada meja yang diukir. Nah, bahan keras alam. Jadi jenis karakteristik kerajinan bahan keras itu ada dua. Nah, yang pertama ada bahan keras alam. Jadi kita mengambil bahan untuk kerajinannya itu dari alam. Contohnya yang pertama tadi apa? Iya benar, ada batok kelapa. Jadi batok kelapa ini ketika kalian beli kelapa jangan langsung dibuang, bisa kalian gunakan sebagai hiasan dekorasi rumah atau di meja. Kemudian ada meja ukir dan meja ukir seperti itu. Yang kedua, nah ini ada apa, diperhatikan, ya benar, ada tas dari plastik sunlight. Kemudian ada lukisan kaca. Lukisan kaca dan sunlight ini dikategorikan sebagai bahan keras buatan. Ada kaca, ada logam, seperti itu. Karakteristik dari bahan keras alam itu kokoh, tidak mudah patah, kemudian dia awet, tahan lama. Nah, sedangkan buatan itu tuh ada campur tangan dari manusia. Kerajinan bahan keras bahan alam, yang dari alam ya. Yang pertama yaitu contohnya kayu. Di sini proses pembuatannya yaitu dengan memilih bahan-bahan produksi. Kayu apa saja yang kalian gunakan, misalnya ada kayu jati, ada kayu mahoni. Kemudian anak-anak bisa memilih menentukan alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu itu apa saja, misalnya ada gergaji, ada paku, ada palu, dan sebagainya. Kemudian proses pembuatan kerajinan kayunya disesuaikan dengan bahan baku kayu yang kalian pilih. Kemudian ada ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Nah, seperti yang kalian lihat ini, di sini ada ragam hias atau hiasan yang berasal dari Jepara. Karena memang di Jepara itu salah satu produsen terbesar untuk meja yang berbahan kayu dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu proses pembuatan kerajinan bahan keras yang dikategorikan sebagai buatan. Yang tadi ini ada lukisan kaca. Yang pertama, anak-anak menyiapkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu kaca tentunya, cat dan pengencer cat. Yang kedua, alat pembuatannya, anak-anak bisa menggunakan pena,
kertas rancangan, pisau kertas, kuas, meja, dan lap. Pena ini untuk kalian menggambar. Kertas rancangannya tentu ketika anak-anak tidak menggunakan kertas rancangan, nanti anak-anak bingung, saya mau bikin lukisannya seperti apa, nanti bingung kan, tambah ambiar begitu kan ya. Kemudian selanjutnya ada pisau kertas, kuas untuk ya anak-anak melukis atau menorehkan cat pada kacanya. Tentu butuh meja, karena kalau tidak ada meja, anak-anak mau menggunakan alas apa saat melukis. Kemudian lap digunakan ya untuk ketika ada sisa-sisa cat yang berserakan atau berceceran di atas meja, biar anak-anak tetap higienis, rapih, seperti itu. Ada produk kerajinan, jadi anak-anak memilih produk kerajinannya apa, mau sebagai lukisan atau yang lainnya. Yang keempat yaitu proses pembuatan. Yang pertama, membuat gambar sketsa sebagai pola. Jadi anak tetap harus membuat gambar sketsa. Apa sih pola pertama kita? Contohnya ini ada gambar hewan burung kakak tua, kemudian ini ada rusa, seperti itu, ada pohon-pohonan. Ini anak-anak harus menggambar polanya dulu, kemudian menebalkan gambar dengan menggunakan pena. Yang ketiga, gambar taruh di bawah kaca untuk dijiplak dan ditebalkan dengan pena. Jadi di sini kertas rancangannya itu kalian kan kaca itu bening, oleh karenanya kertas rancangannya ditaruh di bawahnya kaca seperti ini. Ini adalah yang di bawah adalah kertas rancangan, kemudian di sini ada kacanya. Anak tinggal menjiplaknya menggunakan pena yang khusus untuk lukis kaca. Kemudian memberi warna, tentu dengan menggunakan kuas. Anak-anak menorehkan warnanya sesuai dengan imajinasi atau warna asli dari objek yang kalian gambar pada gambar sketsanya. Kemudian yang terakhir, selesai. Anak bisa melakukan finishing, yaitu dengan dirapikan kembali, dicek kembali apakah ada cat yang berserakan atau tidak. Kemudian anak bisa melakukan proses packaging. Yang kelima, yang terakhir, kemasan produk kerajinan bahan keras. Kemasan secara umum dimaksudkan adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, benturan-benturan terhadap benda lain. Jadi, misalnya nih, tadi anak-anak bisa perhatikan ada lukisan kaca. Lukisan kaca itu benar dia kuat, tapi dia juga mudah pecah. Mudah pecahnya ini karena adanya guncangan atau benturan dengan benda lain. Agar tidak terguncang atau mengenai benda lain, itu harus dikemas, ada yang membungkus lukisan kaca tersebut. Nah, kita pelajari berbagai macam. Ini contoh kemasannya. Yang pertama ada kayu. Jadi hasil karyanya seperti meja atau lukisan kaca itu bisa dikasih packaging atau kemasan dari kayu seperti ini. Jadi kita buat kotak. Ini yang pertama ini adalah triplek. Kemudian di sini adalah kayu tipis seperti itu yang dikasih paku, disambung menyatu hingga membentuk kotak, menutupi atau membungkus seluruh bagian dari kerajinan. Kemudian yang kedua nih ada kaca. Jadi misalnya anak-anak membeli sebuah gelas ukir yang dilukis, itu anak-anak bisa menggunakan kardus yang ukurannya pas dengan gelasnya, atau anak-anak bisa menggunakan seperti ini. Jadi ada busa yang anak-anak buat seperti ini, membentuk sebuah gelas. Nah, jadi gelasnya tinggal dimasukkan aja di dalam sini. Jadi ada dua
Ada dua contoh. Ini untuk yang gelas kaca. Kalau untuk yang lukisan kaca bisa menggunakan yang ini atau yang kayu, atau bisa menggunakan yang nomor 2. Yang terakhir di sini ada packagingnya dari kardus atau dari box, itu untuk yang tadi plastik seperti itu ya. Ternyata tidak terasa ya pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Jadi telah berakhir materi ini, semoga kita belajar tentang hal-hal baru, kalian dapat menjadi anak yang semakin soleh, soleha, dan cerdas. Jangan lupa isi absensi kehadiran dan mengerjakan tugas yang Bu Dewi berikan di classroom. Nah, ini nih yang paling penting. Anak-anak, jangan lupa like videonya, kemudian subscribe video atau yang ada di semua YouTube channelnya Bu Dewi. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.